Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, belajar bahasa Arab ini atau kawaid atau susunan bahasa ini, tujuan pertamanya supaya banyak membaca Al-Quran. Nah, jadi waktu membaca Quran itu sudah kita perhatikan bentuk-bentuk kata. Setelah bentuk-bentuk kata, kita rekap pula ini apa jadi fungsinya atau jabatannya. Setelah itu baru terjemah. Setelah dibaca terjemah, dilihat tata bahasanya sudah tahu, baru agak mulai kita mengerti. Nanti berlanjut, kenapa ayat ini di sini letaknya, baru apa pula maksud istilah bahasanya. Jadi berlanjut baru paham kita. Sedangkan itu pun nanti berbeda-beda juga paham tentang Al-Quran itu. Belajar pula kita berbeda di pemahaman. Jadi tidak berhenti akhirnya setelah paham kita, jadi nggak perlu diperdebatkan, yang perlu mana yang kita paham, tentu mencari yang mana yang lebih paham. Itulah sebenarnya, jadi mengertilah kita bahwa kehidupan itu bagaimana, apa tujuannya. Dengan paham seperti itulah yang dijanjikan oleh Al-Quran. Sehingga rute-rute perjalanan, tahap-tahap kehidupan mengerti. Itulah gunanya kita belajar bahasa. Sebenarnya sangat idealis sekali ini. Ada sebagian orang nggak sanggup dia lagi, cuma isinya sajalah Ustadz. Ceramah-ceramahkan saja. Itu maka dicari pula itu, ya enggak apa. Tapi kita kalau bisa, kita belajar bahasanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kan ada pelajarannya huruf syarat. Ya, mana itu huruf syarat? Ahrufis syartiyah. Huruf-huruf syarat di dalam Al-Quran atau bahasa Arab ada in, ada isma, ada lau, ada laula, ada lauma, ada ya amma sebenarnya sini ya ada amma, ada lamma. Jadi lau sama in sudah dibahas kemarin. Sekarang yang baru ini tanggal 8 hari ini ya. Selanjutnya huruf syarat yang lain yaitu laula. Laula. Jadi huruf syarat itu setelahnya itu kata benda, ini kan kata benda. Ini kata benda ganti. Kata benda. Jadi kalau yang sebelumnya di depannya itu adalah kata kerja. Kata kerja. Ini kata jumlah kata benda. Ini ya masih banyak kata kerja. Terus sekarang kata-kata benda. Ini kan seperti ini rahmat. Ya rahmat. Dia berbentuk seperti pokok kalimat. Seperti ini. Antara rahmat dengan Allah, apa uraiannya itu? Mudhaf ilaih. Mudhaf sama mudhafun ilaih. Kenapa rahmatu barisnya? Sebagai mubtada. Mubtada. Ya sebagai mubtada dia. Jadi yang Allahi mudhafun ilaih. Ini dipakai. Laula rahmatullahi.
Jadi laula ini adalah huruf syarat. Ya, huruf syarat, saudara daripada apa kemarin saudara daripada in ya. Ya. Ini in. Saudara in dan lau. Jadi gitu. Laula rahmatullah. Ini jawab. Jawabnya di sini ada pakai penegas. Cuma jawabnya berjumlah fiil dan fa'il. Ini fiil halaka. Apa bacaannya ini? Laula rahmatullahi lahalakan nasu. Kenapa nasu? Jadi fa'il. Ya, fa'il dari halaka. Itu ya. Fa'il dari halaka. Laula rahmatullahi lahalakan nasu. Ini lupa mengambilkan di mana ya dulu. Mungkin waktu kadang-kadang lupa. Kalaulah tidak, andai kata tidak, andai kata tidak rahmat Allah, bagaimana andainya? Sungguh binasalah manusia. Iya apa enggak? Ya. Tunggu Indo Albanalu. Nah, jadi kalaulah tidak sayangnya Allah, sungguh binasalah manusia. Jadi berarti kita masih di dalam rahmatnya. Kalau enggak ada oleh. Maksudnya bertahap. Enggak ada di dunia. Maksudnya enggak hidup. Terus hidup inilah yang kita pakai. Kalau enggak bagus memakainya, halaka juga. Itu yang menderita. Kalau bagus memakainya, dapat rahmat juga. Cobalah lah hebat tuh. Jadi ini ayat ini. Laula rahmatullah la halakan nas. Ya mungkin ya. Tapi mungkin saya karena mengutipnya dulu mungkin buru-buru ya. Kalaulah tapi sekurang-kurangnya inspirasi dari ayat ada saya baca. Kita selalu dalam rahmatnya. Misalnya sedang jalan, sedang tidur, sedang duduk. Kalau tidak dalam rahmatnya itu ada apanya, ada kekurangannya. Tapi rahmat itu kan namanya Rahman. Kalau Rahman kan dikasih semua. Kalau Rahim baru tergantung penggunaan Rahman. Kalau penggunaan Rahman Allah bagus, Rahim dapat. Tapi kalau penggunaan Rahman tidak bagus, Rahim tidak. Cuma Rahman ini, biarpun dia sadar kepada Allah atau tidak, dikasih juga. Kan itu makanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ini adalah di dunia ini pun, di akhirat ada juga rahmatullah kan itu. Jadi laula rahmatullah la halakan nas. Halaka fi'il madi ya. Halaka apa halika atau haluka? Bisa lihat Quran nanti. Lihat kamus. Itu guna kamus. Ya timbangan fi'il madi itu kan apa? 6. Jadi kadang-kadang perasaan kita mungkin halaka, tapi setelah dilihat kamus rupanya haluka. Tapi ini mungkin halaka ini. Halaka, kalau dia sudah ahlaka itu beda, itu ditambah. Kalau ahlaka yuhliku jadinya. Tapi kalau mungkin nggak ada halika, yang ada halakan. Jadi an-nasu fa'il. Kalau tidaklah rahmat Allah, sungguh binasalah manusia. Maksud binasa, ya maksudnya karena masih ada rahmatnya, macam awak masih bisa berjalan. Sementara rahmat sakit kakiku hilang,
Ya, iya itu maksudnya rahmat kaki hilang, paksa pakai kursi roda. Rahmat mata hilang pula, terpaksa rangka-rangka. Banyaknya rangka no Pak Bednya. Di mana ya? Iya kan itu. Nggak banyaknya rahmat tuh, hilang rahmat tuh. Tapi nanti rahmat sebenarnya itu di akhirat. Aku kan nyebut dulu. Ah. Jadi anak itu bisa. Jadi itu ya, laula rahmatullahi la halakan nasu. Sekiranya kalau tidak rahmat Allah, sungguh hancur binasalah manusia. Jadi kita masih dalam rahmat, walaupun rahmatnya itu ada yang agak sempurna, ada yang sudah kurang. Jadi mana pelajarannya? Bagaimana kita menguraikan? Laula adalah namanya huruf syarat. Ini di belakangnya ini mubtada. Lalu mana apanya? Jawabnya? La halakan nasu. Ini jawab semua. Laula rahmatullah la halakan nasu. Itu salah. Di ino-inoan lah jadi ube itu mah. Kalau sadar kita bahwa kita selalu diberi rahmat oleh Allah, memang ada yang masih cukup, ada yang kurang, tapi tahu kita sadar terus kita. Jadi kalau jiwa yang sadar kepada Allah, berarti lebih tenang hidupnya daripada jiwa yang hanya sadar kepada dirinya, kan gitu. Itu sajanya cara memahami Al-Quran tuh. Nggak payah lewat tarikat. Bertasawuf ya. Bertasawuf. Iya. Iya. Ya nak susah-susah mana, cuma di inoan. Nah, sekarang yang kedua. Apa bacanya yang kedua? Coba sama-sama aja baca. Laumal kitabatu. Ya. Laumal kitabatu. Lago aksarul ilmi. La doa aksarul ilmi. Ya. Ini juga ini jadi pokok kalimat kitabatu. Kalau kitabatu ini, kalau lauma kan huruf syarat. Kalau kitabatu ini bentuk kata kerja, kata benda atau huruf? Benda. Kata benda. Ya, kata benda ya. Kata benda itu bisa dipelajari. Ini tambahnya. Kata benda itu bentuk isim fa'il kah, bentuk isim maf'ul kah, bentuk masdar kah, bentuk isim makan kah, bentuk isim zaman kah, bentuk isim alat kah. Itu kan belum begitu sempurna kita pelajari itu. Kira-kira isim maf'ul, Pak. Kira-kira isim maf'ul. Kalau isim maf'ul kan, kalau isim maf'ul kalau 3 huruf maf'ulun, itu timbangannya. Kalau 3 huruf fa'ilun. Kalau 4 huruf baru pakai mim, 4 huruf ke atas. Ini ada nggak pakai timbangan katibun gitu? Ada? Enggak. Maktubun enggak juga. Apa kira-kira? Masdar, Pak. Masdar. Coba buat fi'il madinya, menigolinya, menigai. Mahasiswa saya teringat, apa nama masdar tenaknya? Keceknya menigoli fi'il, Pak. Bingung kawan-kawannya, apa menigoli? Rupa menigoinya. Coba yang pertamanya apa? Kataba. Yang keduanya? Yaktubu. Kalau yang ketiganya? Kitaban. Jadi ada nanti kitaban, ada kitabatan. Jadi masdar itu ada bentuk 2, ada 3 bentuk-bentuknya. Tapi artinya 1. Itu maka masdar itu ada namanya masdar sima'i. Memang begitu didengar ungkapannya simak.
ada masdar mimi. Jadi ada masdar simai, ada masdar mimi namanya. Kalau simai, kenapa begitu Pak? Ya memang begitu didengar dibunyikan. Kalau mimi saya pun belum saya dalami apa pula ke mimi. Nama orang yang saya tahu si mimi. Jadi kataba yaktubu kitabatan. Kalau kataba apa artinya kataba? Menulis atau mengundangkan. Tapi kalau kitabatan, Tulisan cetakan. ya tulisan atau perundangan. Jadi tulisan. Jadi laumal kitabatu, doa bentuk apa doa? Fi'il madi. Baru kita lihat fi'il madinya ini sehat atau sakit? Sakit. Lalu kalau ini fi'il madi, mana fa'ilnya? Kedua-duanya dipakai aksarul ilmi. Terdiri dari mudhof dan Mudhof ilaih. Kalau doa, baru kita berpikir doa apa artinya? Doa. Itu perlu kamu sia-sia artinya. Lemah. Doif. Do'if, betul. Jadi do'if lemah. Laula, jadi sini pakai laumal kitabatu la do'a aksarul ilmi. Seandainya tidak, pakai tidak ya. Andai kata tidak ada tulisan, tidak bisa ditulis, tidak ada penulisan, sungguh terbuang atau lemah atau sia-sialah banyak ilmu. Kan itu. Ya betul Pak, betul Pak. Kalau enggak ada tulisan, hilang. Itu namanya la da'a aksarul ilmi. Laumal kitabatu la da'a aksarul ilmi. Ya, andai kata tidak ada alat menuliskan, ya walaupun sekarang ada menuliskan pakai komputer, pakai macam-macam. Yang jelas ada penulisan lah. La dha'a aksarul ilmi. Kalau aksaru bentuk apa ini aksaru? Aksaru. Inilah namanya, memang dia kata benda, namanya sigat tabdil. Aksaru tertial lebih banyak. Lebih banyak. Sama akbaru itu. Sama akbar itu. Cuma akbar itu masih orang takut mengatakan lebih. Dikatanya kalau sudah sama Allah itu paling katanya. Ada yang menguraikan kalau aksaru itu termasuk juga apa itu katanya? Sigat mubalaghah. Enggak. Tetap juga dia tabdil. Ya, gunanya dibuat itu kan supaya manusia sadar. Sekarang kan sudah kita lihat, kan mabuk orang di dunia ini sudah dikatakan juga Allahu Akbar. Tidak ya duduk lah orang camehna dikecian kan khusus saja yang Allahu Akbar itu dibuat namanya takbir. Takbir itu kan artinya supaya diulang-ulang, supaya ada betul-betul diakui orang, betul-betul masuk ke dalam perasaannya bahwa Allah lebih besar dari alam. Karena alam ini sampai sekarang pun belum bisa dibuat orang. Tapi orang masih karya, ya enggak, balai lah. Awak enggak, lupa karya. Namanya dunia pengetahuan. Ya, jadi itu makanya aksar adalah namanya sigat tabdil. Ya, diambil dari fiilnya. Sama-sama kabura akbar. Kalau karama atau karima atau karama ya akram. Ya, nanti belajar kita yang sigat tabdil itu. Ya, sigat tabdil nanti dipelajari. Tabdil itu kan berasal dari fi'il madinya faddala. Nah, coba buat fi'il madi mudhari masdar. Coba faddala. Faddala yufaddilu. Tabdilan itu dia. Fassara yufassiru. Tafsiran. Kabbara
Takbiran. Takbiran. Hamada, Yuhamidu tahmidan. Hamdan. tahmid. Ya, tahmid. Sabbaha, tasbih. Itu makanya digandakan itu supaya sering-sering. Itu maksudnya. Itu makanya tahmid sering-sering, banyak, tasbih gitu juga, tablik gitu juga, tafkir begitu juga, taksir gitu juga. Ya, tulisan Arab tuh langsung memandu kepada terjemahan. Ya, berbeda dengan bahasa-bahasa selain Arab ya. Itu mungkin, pakai mungkin saya supaya jangan kena marah saya oleh Allah. Makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ya. Jadi aksar itu berarti lebih artinya. Cuma ada mudhafun ilaih di belakangnya. Maka ada pula kajian bagaimana kalau tabdil ada mudhafun ilaih, bagaimana. Masih banyak ilmu yang belum bisa kita bahas. Jadi cuma ya berjenjang lah. Ini pun kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingati dulu mulai belajar kan aneh-aneh. Aza kitabun. Tanyalah Ibu Didi. Kini lah pandai ya. Mau boleh. Pak Wet pun itu. Pak Tommy pun itu dulu. Lah yang diajar Pak Damal ikut di PLN. Bagi orang yang tidak aja, tidak jadilah. Itu kan. Ambo itulah dan memang hobi dari mulai masuk pesantren, hobi ambo itu. Hobi ke kawaid itu. Makanya nyambung dia. Jadi kalau diartikan itu, kalaulah tidak tulisan, kan gitu, sungguh sia-sialah, apa menerjemahnya kita, sungguh sia-sialah. Kebanyakan ilmu. Kebanyakan, jadi lebih banyak gitu. Sungguh sia-sialah lebih banyak ilmu. Berarti tanpa tulisan masih ada ilmu apa enggak? Ada, masih dikit. Tapi banyak sia-sianya. Lebih banyak. Itu gunanya dia pakai aksar. Ya. Terus yang berikut lagi yang di bawahnya. Yang nomor 3. Silakan. Amma ana bala la Masih ada yang salah. Ulang lagi. Amma ana bala Ghairil haqqi. Akulu. Itu betul. Aku. Amma ana fala akulu. Jangan akulah. Kenapa akulu dibaca? jadi mubtada. Fa'il. Akulu bentuk apa ini akulu? Fi'il madhi. Mudhari'. Fi'il mudhari. Cobalah baca kembali apa fi'il madhi akulu. Bola. Sekarang fi'il mudhari'nya coba apa? Yakulu. Coba kita buat 14 dulu. Yakulu. Yakulani. Takulani yakulna. Takulu, takulani. Takulu, takulani, Yakulna. yakulna. Terus? Takulu, takulani, takuluna. Ya, terus takulina. Takulina, takulani, Takulna. takulna. Akulu, nakulu. Itu dia akulu, nakulu. Ya. Jadi awak belajar bahasa Arab pun aneh-aneh tuh. Mesong-mesong otak. Enggak mau pusing-pusing otak tuh. Iko aslinya begitu sebenarnya idealnya umat Islam. Betul Pak. Harus. Tapi karena sudah pertengahan jalan, biarlah yang tua-tua sudah lumayan juga. Udah di ujung Pak. Kalau di ujung-ujung. Kalau generasi muda mestinya gitu. Itu yang kita sekarang diprogramkan ya. Tapi belum lagi kata orang belum ya sudahlah.
Kalau nak tinggalkan aja bahasa Arab itu, tukar bahasa Indonesia. Jadi amma ana fala akulu. Mana fa'il dari akulu? Anak. Ya, tersembunyi anak. Baru dibaca kalau sudah ada fi'il fa'il. Kira-kira dibaca ini ghaira, ghairu, ghairi. Ghaira, Pak. Kenapa ghaira? Maf'ul. Ma'ul. Ya, terus hakka, hakku. Haki. Ya, kenapa haki? Udah Filai. Ya kan begitu. Fikir-fikir orang apa lah mudafun ilaih kukuan. Dari seisu galak Pak Bet. Dari seisu Sudah ngaji deh. iya lah sudah ngaji dong. Ada kakak ipar ambung ngecek nyonde awak nak ada ngaji mudeku tu. Ini beraja mulai haji lah damam lo. Jadi tahu cucunya di pelihaannya lagi bentuk kartun. Kalau hazako lawannya, kalau haziko lawannya. Jadi awak kirimkan ke cucunya. Kecek cucunya. Mula jauh rajanya kek. Nah itu lah. Kecek kakek. Masa zaman awak nak ada takah cedanya. Ya itulah itu di zaman Belanda orang. Ini nampaknya awak itu. Jadi maka dibaca amma ana fala aqulu ghairal haq. Apa artinya kira-kira itu Ibu Didi, Ibu Sabrina? Adapun saya mengatakan selain yang benar. Iya, adapun saya maka tidak akan mengatakan benar. Kecuali yang benar. Pakai akan ya Pak. Coba diterjemahkan semua. Adapun saya maka tidaklah akan mengatakan. Maka tidak akan mengatakan saya. Jangan lupa saya lagi. Akan mengatakan saya. Selain Kecuali yang benar. Iya. Selain yang benar. Ya. Maka adapun saya maka tidak akan mengatakan saya selain yang benar. Jadi saya hanya berkata yang benar. Ya, kenapa Anda berkata hanya yang benar? Tanya Pak Bet kaji tasawuf lah. Bang kau Anda pernah salah lah. Kalau tidak benar. salah. Ya. Kajinya itu saja karena dia bersama Allah. Itu salah. Ya itu kajinya bersama Allah. Jadi Allah. Kalau itu Allahnya tuh, itulah lah hebat orang itu tasawuf jadi. Maksud bersama Allah itu yang bisa diperhalus bersama kekuasaannya, bersama makhluknya, bersama penglihatannya, bersama gitu. Jadi kalau sudah bersama Allah, nggak ada katanya yang salah lagi, yang benar aja terus. Kan tidak payah pai-pai, tidak perlu betul. Allah lu bertarika. Ayo. Itu apa tuh? Nanda ada ilmu. Maksudnya kalau itu ada istilah itu upgrade apa namanya itu? Dan kalau kami di penerangan dulu apa? Percepatan namanya. Ya, enggak di upgrading apa? Iya, apa namanya? Ini maksudnya kalau sebenarnya sekolah aku kan memang beransur dari bawah sampai terus pate. Itu kan menurut idealnya. Jadi kalau ada pun kaji-kaji nana pokok dipercepat gitu, dipemasak bentuk penetaran. Iya. Kok Allah namanya pokoknya kalau kok pisang ya upgrading, kalau perlu kok pisang di kalau meningkat biasa tuh upgrade. Kalau dipercepat tuh akselerasi. Ya itu. Kok perlu pisang tuh baru ditabang capek masak lagi karbit. Itu kadang-kadang itu kadang-kadang rancak masaknya, kadang-kadang mangkap. Kadang-kadang mau busuk. Ya kajang.
Ya, jadi tuh wa amma ana, nah, berhenti lu. Amma ana fala aku ghaira haq. Limaza anta taqul faqat li'anna Allah ma'aya. Kan gitu. Mana kalau bisa ya Pak. Nah, terus ini lagi apa lagi di bawahnya? Amal yatima fala taqhar. Ini dia. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma fahadis. Nah, di sini baru. Nah, ini banyak belum apa kita maka mungkin ada dari belakang atau patapri kita apa jawab. Nah, yang jelas pelajaran kita sini ammanya. Lah, amma ini namanya apa? Huruf syarat. Cuma di sini yatimah. Itu. Berarti berfungsi dia. Menjadi baris atas dia. Kalau sini enggak. Aturannya kalau maunya kan begini. Ammani wa ammani. Gitu. Atau enggak bisa aneh kan marfu ini. Dalam marfu. Ini mansub. Ya, tapi nanti ada pelajarannya itu. Mungkin gitu aja dulu, tangkap dulu. Kalau ada amma ini, seperti ini. Amma ini kan sa'ilah, nggak sa'ilu. Kalau ini oke lah, karena dia dijarkan. Jadi fa'ammal yatima. Kenapa baris yatima mansub atau baris di atas? Karena amma. Lalu jawabnya mana? Jawab syarat. Mulai fala takhar. Pak ini pak jawab, ke belakang ini jawab itu kan. La inilah apa ini? Taukid. Oh, jangan jawab bed. Nahi. Apa alasan Bapak kenapa ini lanahi? Mematikan, menjazamkan. Menjazamkan fi'il mudhari. Mudhari. Itu ya. Oleh karena itu Pak Amal yatim, adapun anak yatim, adapun yatim, yatim, fala takhar. Maka jangan engkau takhar ini fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Anta. Antanya asli ayat ini kepada siapa? Muhammad. Iya, itu aslinya dulu. Tapi berlaku untuk kita juga. Samo sungguh pun kawek dibantu ceritanya hari Sabtu itu. Jangan berkontuk amat panjang. Jadi adapun anak yatim, maka janganlah, jangan arti nehi ya. Jangan. Takhar itu apa? Iya, dibentak atau dihardik. Dihardik. Karena di atas sudah disebutkan. Kan disebutkan itu wadduha ini. Wadduha ya pangkalnya. Wadduha walaili kita saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Terus Alam yajidka yatiman. Itu dia. Alam yajid, mulai dari situ tuh. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilam fa'agna. Amal yatim fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi'ni'mati rabbika fahaddits. Jadi waktu membaca ayat itu dalam sholat, kalau kita pun mendengar sudah paham kita. Paham kita, kita tangkap maksudnya. Kalau bersangkut dengan Allah, muncul sekali laisa kamitslihi syai'. Gitu cara. Kalau yang realisas itu bisa diingat ya. Tapi kalau
mengenai pakai fi'il amar itu, kan berarti ke engkau Allah. Kalau yu'tika tadi kan ke Muhammad. Jadi itulah maksudnya kekayaan kita paham dengan bahasa berbeda, ya tidak perlu mengerti, sebenarnya bisa juga dirasa-rasakan saja, ya dirasa-rasakan saja. Ya kan kadang-kadang rasoko, keluarlah kaji beko kalau nanti buka tuh datang raso tuh dari Allah, ya itu kan mau umbu orang mulai beraja. Ya, jadi sini pala takhara wa amma, ini kan jelas atapnya nih ya. Wa amma sta'ila. Sta'ila bentuk apa ini? Bentuknya yang ditanya. Bentuknya, bentuk kata ini. Isim. Isim apa? Isim fa'il. Oh, isim fa'il sa'ila. Iya, sa'ilun. Ya, Timbang. Sa'ilun, Kalau dia 3 huruf, timbang saja dengan fa'ilun. Kalau dia 3 huruf, isim maf'ul, timbang saja dengan maf'ulun. Kalau dia mulai 4, 5, 6, itu pakai mim. Dihilangkan, buat mudhariknya, hilangkan huruf mudharik itu ganti mim. Kalau isim fa'il ke bawah sebelum akhir baris kayak huruf akhir, kalau isim maf'ul di atas. Maf'ulun. Enggak. Kalau maf'ulun itu yang 3 huruf. Maf'alun ya. Enggak gitu dia. Ya. Itu enggak ke situ timbangannya lagi. Misalnya dipakai seperti apa misalnya? Misalnya qadara. Qadara kan 4 huruf. Maka qadara yuqadiru. Yuqadiru, jadi nanti ganti saja ya-nya itu. Jadi muqadir atau muqadar gitu aja. Gitu aja. Diganti. Misalnya kan ista'ana. Yasta'in. Hilangkan saja ya-nya, ganti mim. Jadi musta'ina. Kalau musta'inu berarti isim fa'il. Kalau musta'anu isim maf'ul. Gitu aja. Kalau bilangan 4 huruf sampai 6. Tapi kalau bilangan 3 huruf aslinya, timbang saja ke fa'ilun dan maf'ulun. Nanti diulang-ulang itu. Belum nempel itu, Pak. Belum nempel yang itu, Pak. Ya, belum. Belum. Itu diulang-ulang ya. Ya, jadi makanya anak cucu kita yang perlu sebenarnya mengungkapkan huruf. Sudah itu menulis, merangkai, sudah itu ke bahasa, sudah itu untuk mempaskannya itu yang makhraj sifat huruf begini itu sambil. Jadi kalau dia mau mengungkapkan masjid bagaimana, mengungkapkan Allah bagaimana, kalau sambung ini bagaimana. Kalau duluan kita mengajar itu, dia nggak ngerti bahasa, ya itu lambat jadi. Lagi pula hilang. Jadi wa ammas sa'ila, adapun orang yang meminta, pala tanhar. Jangan dihardi. Ini hampir berdekatan ini. Arti kahar ini di bagaimana dia apa ini? Dia supaya sangat takut kepada kita. Kalau ini di orang minta-minta itu kita rendahkan macam-macam caranya. Atau kita bentak juga bisa. Inilah apa ini? Ya, nahi. Sama ya. Ya, fa'ilnya mana? Anta. Kedua-duanya ini jawab dengan fa ini sebagai jawab dari amma. Ini huruf syarat. Ini jawab syarat. Huruf syarat. Adapun ini nggak bertemu. Di sini ditekankan. Sebenarnya di sini kan kalau menurut ini maunya kan begini, amal nikmatu kan begitu ya. Kalau menurut ini tentu amma nikmata. Iya. Ya, amma sini kan amma ya amal yatima. Amma sa'ila. Terus Amma ni'mata. Wa amma. Amal ni'mata. Ni'mata. Jadi taruhlah enggak pakai alif lam di sini. Di sini dikasih ini sekali amma ni'mata rabbika, begitu aturan.
Tapi kenapa kasih kok ini pakai huruf jar kemarin? Kasrah? Iya, kan enggak, kasrah ini karena huruf jar. Iya, Pak. Nah, kenapa gini? Itu yang kadang-kadang saya tanya orang dari tata bahasa, entah kuncinya enggak pandai saya. Enggak juga kadang-kadang menjawab. Bagaimana lah cara ini? Saya tanya, ya kenapa begini? Tuh lain-lain aja. Apalagi di Indonesia enggak karu-karuan selesai. Kamu awak beraja lagi. Nah, jadi di sini nampaknya ada di sini apa ini? Dipakai huruf jar dia kan? Wa amma binikmati rabbika, boleh enggak pakai bin nikmah di sini pakai alif lam? Bin nikmati rabbika bisa? Bin nikmati. Kenapa tidak pakai an-nikmah, kok tidak boleh pakai alif lam? Karena sudah disambung dengan huruf jar. Oh, enggak, huruf jar itu kan bisa saja. Satu Dihilangkan. Iya. Bukan, kenapa dia tidak an-nikmah dibuat? Oh, karena fi'il. Hah? Fi'il. Karena ini umum, Pak. Karena umum dibuatnya, Pak. Enggak. Ini karena ini di belakang. Enggak. Ya, kenapa tidak di ma'rifah? Sebenarnya sudah ma'rifah ini. Ini an-nikmah ini tidak boleh pakai lam karena dia diidafatkan ke Rabbi. Oh. Gitu. Kalau kecuali kalau nggak ada ini Rabbi ini bisa bin nikmah gitu. Tapi kan kalau bin nikmah kan ragu pula. Nikmah mana itu kalau dialif lamkan ya nikmat Allah, tapi kan harus dijelaskan nikmat Tuhan engkau Muhammad. Ini sudah ma'rifah juga. Jadi ma'rifah itu ada pakai alif lam, ada karena diidhafatkan kepada ma'rifah pula. Ya, ada diidhafatkan. Ini pun disandarkan pula ini ke K. K itu kan sudah jelas ma'rifah, engkaunya Allah. Engkaunya Muhammad. Gitu. Itu. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan engkau Muhammad, ini mesti dia tafsir nikmat Tuhan itu apa sama Muhammad? Mujizat. Yang pertama dia yatim. Dan jadi rasul. Nikmat yang ke Nabi Muhammad apa itu? Dan jadi rasul. Kita tidak tahu, dikasih Ya, tahu. nikmat kerasulan. Kerasulan. Nikmat menerima wahyu, kan gitu. Adapun nikmat sehat itu dawa dia maka pinjang lah dia. Terus dia nikmat dulu. Jadi itu makanya ada nikmat Tuhan engkau Muhammad. Jadi tugas seorang rasul itu apa hadis, maka engkau sampaikan, engkau beritakan. Engkau beritakan, engkau sampaikan karena engkau sudah mendapat. Jadi maka dikembangkanlah itu. Dapat ilmu mesti dikembangkan, dapat rezeki mesti dibagikan. Makanya ada pernah Pak Makmur Sarif waktu itu waktu di kantor enggak hadis lain dulu kalau kepeng ko balai Pak Kasim dibagi malah makan akal paunya. Itu Pak amal kepengu juga ada pun kepeng banyak ayo Pak Kasim. Kalau pai semuanya lawak-lawak kadang-kadang dia orang piti awak kan pai mau wisuda. Pai hadir wisuda atas nama kompetensi. Dia orang amplop campaannya enggak terima tuh. Awak jalan awak lado aja. Wah kepanjang ramai. Lepaya orang. Jadi wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat dengan nikmat Tuhan engkau kan pakai dengan di sini. Huruf jar ini pun banyak kalau mau dipelajari mendalam ya mengenai huruf jar. Ya.
Jadi tata bahasa itu ada di atasnya penjelasan itu yang ilmu ma'ani, balaghah, mantik. Jadi kadang-kadang terpikir juga kita, kok sampai seperti itu ya? Itulah berarti dia dibungkus sehingga tidak bisa ke sana kemari. Sudah ada maksud tertentu. Jadi tidaklah seperti di luar bahasa Arab. Ya, amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hadis bentuk apa hadis? Itu film Adio. Amar, Pak. Fil amar. Itu satu. Fi'il amar? Iya, ayat sangang lagu. Apa fi'il amar, Pak? Hadis. Lalu po kajian. Membuat fi'il amar nanti tigo-tigo itu lah biasa tuh. Ikut coba sampai huruf. Misalnya, badala. Haddasa. Coba. Haddasa. Haddasa. Yuhaddisu. Dipakai tu loh kalau buat fi'il amar. Yuhaddisu. Sudah coba lah. Hilangkan tak? Sudah coba lah. Matikan. Perhatikan belakang. Perhatikan. Enggak itu dulu dong. Kalau nggak bisa dibaca, Bisa dibaca atau enggak? Bisa. Kalau bisa enggak perlu tambah alif. Kalau baru matikan belakang. Jadi kalau haddasa tu hadisu, hilangkan tunya. Akan hadis lah. Hadisu amatiannya. Hadis. Coba tasrifkan anam fil amar tuh. Coba. Hadis. Hadisa. Hadisa. Hadisu. Terus produksinya? Hadisi. Hadisi. Hadisa. Hadisa. Hadis. Ya, hadis. Hadis. Fil amar tuh. Coba balagha, buat fil amarnya balagha. Balagha. Balighu. Anda itu Fi'il amarnya. Fil amar balagha. Balagha. Baligh. Apa? Udah selesai dah. Balik. Balik, Pak. Balik. Iya. Coba kalau Balik. tasrifkan pula fi'il amar kan 6 tasrif. Balik. Coba mulai. Balik. Baligha. Balighu. Balighu. Balighi. Balik. Jadi keluarlah kata Rasulullah, balighu walau ayah. Wah ya, balighu. Sampaikanlah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya ustaz santi yang ceramahnya, tapi jamaahnya nggak ngerti. Kamu pegangan kawan-kawan awak ya pandai-pandai baca ayat baca hadis, tapi jamaah aku lain ngerti kok enggak. Kenapa, Be? Ini perlu kipayah. Perlu kipayah. Boleh. Ustaz senang tahu jamaah enggak. Kalau tahu tak lama. Jadi kalau Pak Tommy ke Makkah besok paham-pahami kecil-kecil dan dibaca tu Pak Tom. Labbaik. Jangan bekol lagunya saja. Labbaik. Wah, ya sadar. Labbaik. Labbaik. Balik. Iya. Pak Tommy bisa baik dulu. Pak Tommy bisa berhenti dulu, Pak. Iya. Kurang tambah 100%. Berapa? 100%. Ya. Bisa ya. Dialah. Peraturan buat itu, Bu. Iya. Pembuat supaya diperpanjang 3 kali ya. Jadi perbincangan berang tanah Allah, tapi lagi siap tadi. Allah. La aqulu ghairal haq. Ya. Aku tidak mengatakan selain yang hak. Banyak dia benar ya, Pak. Jadi lempar itu mangkut pertama baca-bacaan sholat tuh kadang-kadang sedang duduk ananda ayat bisa ya ghairil maghdubi alaihim kok ghairi do ya mulai berpikir ada kan ghairil maghdubi alaihim ya kenapa ghairi kalau maghdubi itu bisa lah karena ghairil maghdubi siko kan enggak ghaira itu dipakai saya dapat kok ya Menerangkan ayat di atas. Iya mana? Ya menerangkan bangku barisnya ghairi. Ghairi. Disandarkan dari yang.
Dari ayat sebelumnya. Dari buku. Kalau yang disandarkan ada bersedate. Kalau yang apa diterangkan kok kan wajib baris bawah. Kalau yang diterangkan kok bisa baris datanya, tergantung. Coba kalau diulang apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau diulang dari atas ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bangku kairi. Itu maksud awak tuh. Jadi waktu sedang duduk di kanak-kanak ada awak itu mengkutak tapi kalau kita Pak Betali sudahlah ustaz salam barajatuh awak jangan baca itu enggak menambah ilmu itu. Dibaca misalnya alhamdulillahi abang kok alhamdulillah dibaca ya. Mubtada. Terus bamang kulillahi pulo dibaca ya. Jar majrur. Jadi gunanya jar majrur. Jadi kabar. Kabar. Bamang kuli dibaca rabbi lo ya. Rabbi itu. Mudafun ilaih. Iya bang. Nyola lillahi rabbi lo di belakang. Ada yang mau mengecekkan badal, ada mengecekkan jumlahnya itu sifat, tapi kamu lebih cenderung mau badal. Jadi Allahi sama dengan Rabbil Alamin. Baru kalau misalnya Ar-Rahmani, yaitu Allahir Rahmani Ar-Rahim sifat. Tiba di Maliki, ya ada mengecekkan itu sifat, ada badal. Jadi Maliki Yaumiddin. Jadi kama-kama awak salik-salik itu di awak lah agak paham segetek di bahasa itu tangkapan awak kesinan. Jadi pas memahaminya. Jadi tidak seperti baca-baca itu saja ya. Itu gunanya, itu bedanya orang yang mengerti bahasa sama tidak. Ya, terus ini lagi. Palamma. Lanjut. Najahum. Ya, palamma najahum. Ilal bar. Kasih baris. Ilal bari. Ilal bari. Terus izahum Yusrikuna. Kenapa tidak dibaca yasrikun? Yasrikuna apa yusrikuna? Yusrikuna. Kenapa yu dibaca tidak ya? Karena dia jadi fa'il. Enggak itu loh. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Berarti fi'il madinya saraka. Asraka itu berarti dimuta'addikannya, ditranslipkan, mempersekutukan. Jadi kalau begitu yusrikuna. Jadi palamma najahum ilal barri izahum yusrikuna. Terus palamma najahum ilal barri faminhum. Ini dia. Kalau sudah pakai muk seperti ini isim fa'il atau isim maf'ul itu tergantung lagi nih. Kan ada mimnya. Isim fa'il. Isim fa'il. Terlihat keadaan baris sebelumnya. Ya. Sebelum akhir. Bisa muktasid, bisa muktasad. Kalau muktasad isim maf'ul. Kalau muktasid isim fa'il. Jadi kalau ini dilihat ayat nanti ini muktasid ini. Jadi palamma najahum ilal barri faminhum muktasidun. Kalau tidak ada minhum di sini, kan ini didahulukan minhum ini. Aturannya kalau di belakang dibuat kan gini, pamuktasidun minhum. Palamma huruf apa? Syarat. Naja Madi. Apa fi'il madi sebelum masuk hum ini apa dia fi'il madinya itu?
Najaya. Ya, najaya. Najaya. Dengan ada hum menempel didirikan alif. Iya. Nah, hum mana fa'il najain? Wa. Nahnu. Nahnu ya. Enggak, Naja Nah, tuh huruf. Najaya. Iya. Wa. Tapi Huwa, fi'il huwa, madi. huwa, ya. Hah? Huwa. Ya, huwa. Huwa. Ya, betul. Hum bentuk apa? Bentuk hum. Domir. Damir fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul. Fungsinya sebagai Najahum. maf'ul ya. Iya, Najahum. Fungsinya sebagai maf'ul. Fa'ilnya huwa tadi ya. Iya. Ilal bariyah tuh lenggang kangkungnya. Jar majrur. Barri jar majrur. Jar majrur. Iza. Sudah belajar iza. Isyarat. Ini bukan isyarat, cuma dipakai tiba-tiba gitu saja. Lain ini, dia serupa tapi tidak isyarat, bukan seperti idza aja nasrullah. Nah, itu adalah huruf syarat, ini enggak. Ini tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah, hum sebagai apa fungsinya? Fa'il. Yusrikun. Mubtada. Ya, mubtada. Mana khabar? Yusrikun. Yusrikun. Yusrikun bentuk apa? Fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Huwa. Hum. Iya. Hum. Jadi fa'il dengan fi'il dengan fa'ilnya jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini berfungsi sebagai apa? Khabar. Khabar dari? Iza. Iya, khabar dari hum. Nah, coba kalau najaina itu lepas atau lulus boleh. Coba. Maka tatkala Lolos mereka. Selamat mereka bukan dari laut. maka tatkala lolos. Salah. Yang ini jangan lolos. Meloloskan. Telah meloloskan. Berarti cari dia tadi, tapi dia. Ya, telah meloloskan dia akan mereka. Tatkala Dia siapa? telah meloloskan dia. Dia siapa? Allah. Ya Allah. Maka tatkala menyelamatkan atau meloloskan Allah, baru di sini yang diloloskan Allah siapa? Mereka. Mereka. Kemana mereka diloloskan Allah? Ilal bari. Bari. Hilal. Ke darat. Itu berarti dia apa kok? Ku contoh saja itu. Di atas kapal kok. Tatkala telah meloloskan Allah mereka ke laut, ke darat. Tiba-tiba Mereka memperserikatkan. Mereka masih memperserikatkan Allah. Jadi waktu lai bersih tauhidnya bila Sedang di atas kapal. kesimpulannya sedang tersasa, sedang sakit. Iya, sedang sakit. Sedang di atas pesawat, ya Pak. Pokoknya sedang tersasa, agak murni tauhidnya. Sedang tersapi. Sedang tersapi. Begitulah lapeh. Mengengkeng. Tapi gigi. Mulai. Bapak. Ya, mulai itu. Jadi itu kebanyakan. Jadi kalau sedang tersasa, Rasulullah adalah baru ya Allah, macam-macam ya buat astagfirullah. Begitulah baru Yusrikun. Jadi kalau itu rancak enggak tersasa atau enggak? Kalau itu rancak tersasa. Tapi ada orang tersasa tambah hilang aja. Lupa. Iya. Ini palamma najahum. Jadi waktu baca-baca opo kan akan itu. Jadi kalau awak misalnya
lah sakit-sakit baru rajin sembahyang ambu ke yo modeko juga sudah pun tak taruh layu. Jadi apa artinya Pak? Maka tatkala meloloskan. Setelah boleh, maka setelah melepaskan dianya Allah akan mereka ke darat, tiba-tiba mereka syirik lagi. Mempersekutukan. Syirik ada tambah syirik. Mengapangnya? Bamang kau bisa pak lape atuh awak masuk tu yo pelampung ada dia awaknya. Waktu dia sedang panik itu angin sudah kau dia nyoba sedekah seku kambing lai dia tahu aja. Si adik galak. Lah tiba di pantai, mulai saya sebungkus ramas lah. Lah naik kena lah naik dermaga nak ada lah. Maka setelah mereka dari ke darat, pamindu kasir. Artinya, maka mereka yang mana? pamindu muktasidur. Kalau muktasid kau, aku banyak kau. Maka tatkala melepaskan Allah mereka ke darat, maka di antara mereka itu muktasid. Muktasid itu artinya kesederhanaan, qasada, bersahaja. Zuhud. Enggak zuhud dong. Oh, biasa-biasa. Ya, biasa. Jadi ini sudah disampaikan oleh Allah. Kenapa laut yang disampaikannya? Mulai membaca Quran itu. Bamang kau laut. Ya karena zaman dulu ada pesawat. Ya. Dulu transportasi orang kan laut. Jadi kalau begitu, kalau pesawat sama pengertiannya itu mah. Itu mangko dipelajari. Jadi sungguh pun ceritanya lawi, berarti isi umumnya dalam terjepit. Itu dulu kajiannya tuh. Dalam terjepit kalau ya, itu Pak. bahasanya maksudnya, kok bahasanya maksudnya. Jadi bisa dibagi ampe ada keadaan orang. Ada orang takana sadar ke Allah waktu sasa. Cik lain ada orang sadar ke Allah waktu sanang. Alai. Ada orang yang tidak sadar. Tiba sanang. Waktu terjepit. Ada orang sadar ke Allah sedang susah. Ada cik lain tak? Tak. Ya, 4. Ada apa? Ada orang nak latah tak je sadar dah. Ya, walau sanang waktu susah sambung ya dah sadar. Amo bang kau bisa. Sama ya. Jadi mangko takanam itu Profesor Amir Sarifudin akan membagi beasiswa ke kami. Yang mendapat beasiswa ini ada mahasiswa di kampus ini 4 kategori. Pertama, dia pandai tapi ekonominya mapan. Enggak dikasih beasiswa. Yang kedua, dia pandai dan ekonominya tadi ekonominya sudah bagus. Dia yang kedua, dia tidak pandai, ekonominya hebat. Enggak juga. Ada yang dia pandainya, ekonominya kuat pulanya. Enggak pula. Yang terakhir, dia pandai, ekonominya tidak kuat. Baru dikasih beasiswa. Jadi di masalah kalau kesepitan tadi ada orang terjepit baru teringat Allah. Ada orang waktu dia sudah senang enggak lagi. Tapi ada orang waktu senang saja teringat Allah, waktu terjepit tidak.
Ada orang biarpun terjepit, biarpun senang, tidak sama sekali nggak ingat. Tapi ada yang satu lagi, terjepit atau lapang, ingat. dia sadar kepada Allah. Jadi berbagi-bagi ya, bagi kapling. Cobalah misalnya, kan kalau baca-baca contoh-contoh ayat tuh. Coba misalnya amun ada cek lah, cobalah, enggak masalah, dalam fardu gaduh. Ya. Ya. Sampai sini pelajaran kita mengenai 4 huruf syarat ya. Apa kemarin dulu? Huruf syarat. 4 atau 5? Ini. In, isma. Oh, isma belum ada tadi ya? Ada ya? Belum ya? Belum. Ya, jarang mungkin bertemunya isma. Ada isma. Ya. Ini lain lagi nih. Ini untuk berikut hari Minggu depan insya-Allah. Mari kita pahami ilmu alat atau pola kalimat 1 sampai 26 yang telah dipelajari. Gunakan pada ayat-ayat Al-Qur'an di bawah ini ya. Bisa dilihat surat Ibrahim untuk PR-nya ya, ayat 24 sampai 27. Bisa berdebat minggu depan. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Minggu depan ujian. Awak absen lah. Takut boleh Pak Bet. Saya Pak Bet. Saya Pak Bet. Kalau di ujian absen lah. Kalau lagi ujiannya absen. Awak sedang di pesawat tuh Pak. Oh ya, 24, Insya 24, 25, 26, 27, 4 ayat 24, ya. 25, 26. 24, 25, 24 sampai 27. Ya, 24, 25, 26, 27. Ya. 27. 4 ayat. Jadi nanti dibaca dari itu tadi, lihat bentuk kata, jabatan kata, baru terjemah. Setelah terjemah baru kata, nanti tambah-tambah ilmu. Jabatan Baru di no'an bana. Kata terjemah. Sebelum belajar kumpulkan tugas. Apa dikumpulkan? Tugas kata Pak. Tidak pernah perlu tugas. Sebelum belajar diskusi dulu ya Pak. Sama Pak Bet. Bisa. Ayatnya kan itu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Sampai berikutnya. Masal kalimatah kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa faru'aha fis sama kazalika. Kalau orang yang beriman fil hayatid dunya wal akhirah. Jadi berbahagialah orang yang itu Allah ini ya. Allah ini. Laita kana yasha tuh. Asal ada kata yasha apa? Allah yang kuasa. Laita kana. Kuasaan Allah. Yasha. Jadi nak bisa kekuasaan Allah. Baru di sini tamat. Yasha. Ya, berarti ini dia Pak Mangkal. Allah masya. Masih ada sambungannya mungkin ini. Ya entah ya atau penghabisan itu. Ya dari sini. Wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya betul. Jadi kalau membaca Al-Qur'an setelah kita pikirkan artinya, kita pahami, kita ikuti, ala jadi ubek tuh mau. Iya, memang itu pangkalnya. Jadi tidak ada istilah apa lah, tidak ada istilah apa itu. Memang ada sebagian misalnya, itu makanya ada ayat yang sifatnya berbentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Jadi kamu minta mukjizat lah ke Allah. Ya paling berdoa saja. Jadi berarti kalau nanti berarti doa Nabi Ayub itu berlaku untuk Nabi Ayub saja, Guru. Iyalah, untuk Nabi Ayub itu. Makanya enggak apa dong. Memang bisa, paling-paling awak doa berilah aku kesabaran seperti Nabi Ayub, gitu aja. Itu kecil Ustaz kalau landa itu
Kita baca doa Nabi Ayub itu. Ya itu kan ambo kecian tadi meramak-ramak kan sih jangan begitu mengasih. Boleh saja tapi itulah gayanya lah gaya kan beku alasannya begitu kan Tuhan Allah Maha Kuasa kan begitu jadi. Cuma kan ndak diajar cadi awak. Ya, jadi sama Fatihah aku. Fatihah lah kandungan Al-Qur'an. Pokok baca lah itu 7 kali sekian kali beku apa pun. Cobalah pelajari dulu. Dipelajari kalau sifatnya pernyataan awak akui, kalau sifatnya dia suruhan kerjakan, kalau sifatnya larangan tinggalkan. Nah itu yang modelnya sebetulnya. Nah, misalnya mengatakan alhamdulillah rabbil alamin kan pernyataan tuh. Ya memang awak akui, itu caranya. Tapi pengajaran ke situ tuh gak kurang nampaknya. Lebih suka orang pengajaran BIM salah BIMko. Kandas. Iya, aturannya jangan begitu. Dari zaman Nabi Musa kalau nggak sakti nggak percaya orang. Iya. Makanya kini dicari orang bentuk ambo kalau mengaji 5 menit hilang. Kan sudah assalamualaikum warahmatullahi kan hilang. Itu orang tuh bisik-bisik. Nampak Ustaz? Enggak. Beko kan pulang hanya orang selewat tu. Sudah tu bercerita lah nyo. Hebat Ustaz tu. 5 minit hilang kaji sudah itu muncul baliknya. Lah percaya dia nya mula Rami masa haji itu. Lah mulai Rami. Hilang. Kok hilang Pak Ustaz? Hilang jadi suko. Jadi beko lama-lama kan lah Rami beko ada aku rasulnya. Jadi mau kecaan itu sirih hitam kalau dibuka awak nampak kalau dizu hilang. Habis lain kan dia. Nenda-indah sebenarnya. Dari Islamku diajarnya bukan nenda-indah. Dan betul-betul Muslim tunduk patuh kepada laisa kamitslihi syai'. Enggak ada tampil. Enggak Ustaz nak hilang kaji Ustaz nak hilang 5 minit. Ataupun dalam mengaji itu keluar api dari munjung. Itulah. Pokoknya aneh-aneh. Kalau begitu Nabi Muhammad dulu pailah ke ketiak lawannya tu. Ya sampai patah giginya. Dia kan aneh-aneh. Itu mangko. Ambo kadang-kadang itu malah ambo. Misalnya baca mantra-mantra aku, Ustaz tolong teknya. Beko sanangnya. Ya kan Allah memperkenankannya umpamu. Tentulah payah ambo lalu sebantai telepon orangnya tolong Ustaz. Lain kerja. Cuma ruqyah itu sebenarnya disuruh ruqyah seorang-seorang. Jangan dibuka lah grup ruqyah. Kalau dibuka grup ruqyah beko lain lah. Jadi kalau datang orang minta ruqyah kecian kan nyoba cokoi. Itu saja. Jadi guru sawak. Kau nak tengah malam dijaga orang tolong Pak Ambo lah. Asal di kampus itu doh. Ada kesurupan anak-anak tu lah balari orang kata tolong Paknya. Mengatunya. Anak-anak kesurupan. Pokoknya ke apa ke ruangan tertentu. Jangan apa-apa itu saja lain. Ikut enggak. Ikut kalau berkerumun tentu dan persinan lain memaki. Lo lagi kesudahannya suruh sekali. Lah sampai di sini mari berdoa. Allahumma fakihna din wa 'allimna wa 'allimna lughatal qur'ani wa 'allimna lughatal arabiyya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ilal liqa. Na'am, insyaallah.